Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, hari ini kita akan membahas soal latihan AKM literasi yang kelima. Baik anak-anak, disimak baik-baik agar kalian semakin paham dan mengerti, dan jika tadi masih ada yang kurang tepat jawabannya, kalian bisa tahu mana jawaban yang tepatnya. Baik, kita akan mulai pembahasan. Di sini, pada soal nomor 1, ada sebuah gambar infografis, yaitu tentang bimbingan belajar. Nah, di sini pada soalnya kalian diminta menentukan benar atau salah berdasarkan informasi pada infografis yang ada di hadapan kalian ini. Nah, di sini ada 4 pernyataan. Kita lihat di sini kalian diminta menyatakan jawaban dengan memberi tanda pada kolom benar atau salah jika ada seseorang yang ingin mendaftar di bimbingan belajar tersebut. Baik, untuk pernyataan yang pertama, yaitu cara mendaftarnya, orang tersebut menelpon bimbingan belajar pada nomor 082123450505. Nah, kita lihat di sini pada infografisnya, nomor ini tidak digunakan untuk menelpon, tapi hanya untuk SMS atau WA. Berarti pernyataan yang pertama ini adalah salah. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, orang tersebut datang ke tempat bimbingan belajar pada tanggal 3 Desember 2020. Kita lihat lagi infografisnya. Nah, pendaftarannya ini paling lambat 4 Desember. Pada pernyataan di sini orang tersebut datang pada tanggal 3 Desember. Nah, tanggal 3 Desember ini artinya masih sebelum tanggal 4 ya. Pernyataan yang kedua ini adalah benar. Kemudian pernyataan yang ketiga, orang tersebut mendaftar melalui pesan singkat pada nomor 027412344556. Nah, nomor ini yang 0274 ini bukan untuk pesan singkat. Kita lihat di sini ya, yang Ibu tunjuk panah ini untuk telepon. Pernyataan yang ketiga adalah salah. Kemudian pernyataan yang keempat, orang tersebut mendaftar secara online pada website berikut ini. Kita lihat lagi pada infografisnya, di sini tertera websitenya ya sama ya dengan yang tertulis pada tabel ini. Pernyataan yang keempat adalah benar. Kemudian untuk soal nomor 2. Nah, di sini ada sebuah teks. Kalian terlebih dahulu baca teksnya. Nah, setelah membaca teksnya, kalian diminta untuk memasangkan antara kolom 1 dan kolom 2 mengenai cara persiapan yang dilakukan oleh Fafa. Nah, setelah kalian baca, mari sama-sama kita pasangkan ya. Di sini pada kolom 1, seleksi yang dilakukan Fafa dimulai dari tingkat. Nah, pada teks ini terdapat kalimat bahwa Fafa melakukan seleksi di tingkat kecamatan. Mulainya dari kecamatan ya. Nah, yang ini pasangannya dengan yang ini. Kemudian, sebelum mengikuti kompetisi di Bulgaria, Fafa, nah, di sini jika kalian sudah membaca, kalian akan tahu bahwa Fafa ini dikarantina secara khusus ya untuk diberi pelatihan. Kemudian, Fafa dilatih untuk dapat mengerjakan beragam soal dengan cepat dan tepat. Ini juga terdapat ya pada teks. Selanjutnya yang keempat, Fafa melakukan latihan dari titik-titik hingga titik-titik. Nah, di sini juga tampak Fafa melakukan latihan dari awal hari atau dari pagi hingga sore hari. Ya, jadi pasangannya dengan yang ini. Kemudian pernyataan yang kelima. Selama melakukan persiapan, Fafa selalu menerima. Ya, jadi Fafa selalu menerima soal-soal yang diberikan. Selanjutnya,
Soal berikutnya, kalian kembali diminta untuk membaca sebuah teks. Di sini teksnya mengenai pilot pesawat tempur wanita pertama di Indonesia. Setelah kalian baca, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, kalian diminta untuk memilih salah satu jawaban. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Letda Ajeng Tresna Dewi Wijayanti dilantik menjadi penerbang pesawat tempur wanita pertama di jajaran TNI Angkatan Udara. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi di sini peristiwa bersejarah ini terjadi setelah 74 tahun Indonesia merdeka. Jawabannya yang ini ya. Kemudian untuk soal nomor 4. Keberhasilan Letda Ajeng Tresna Dewi Wijayanti menunjukkan adanya emansipasi wanita. Mengapa demikian? Nah, kita baca pernyataan yang pertama. Letda Ajeng menjadi teladan bagi wanita Indonesia lain bahwa wanita dapat mengendarai pesawat tempur. Nah, pernyataan yang pertama ini adalah benar ya, karena Letda Ajeng merupakan wanita pertama yang menjadi pilot pesawat tempur. Kemudian untuk yang kedua, untuk kesekian kalinya Indonesia memiliki pilot pesawat tempur wanita. Nah, di sini pada teks, Letda Ajeng ini adalah orang yang pertama, jadi bukan yang kesekian kalinya. Pernyataan yang kedua ini tidak tepat. Kemudian pernyataan yang ketiga, untuk pertama kalinya TNI Angkatan Udara memiliki pilot pesawat tempur wanita. Ya, pernyataan yang ketiga ini juga benar ya. Kemudian pernyataan yang keempat, TNI Angkatan Udara telah memiliki banyak pilot pesawat tempur wanita. Pernyataan yang keempat juga tidak tepat. Berikutnya soal nomor 5. Perjuangan Letda Ajeng memberi dampak positif bagi bangsa Indonesia. Nah, berilah tanda pada pernyataan yang sesuai dengan bacaan. Kalian diminta menentukan benar atau salah. Kita lihat pernyataan yang pertama. Pilot pesawat tempur tanah air sudah banyak dari kaum perempuan. Nah, sedangkan teks tadi yang di atas itu adalah judulnya pilot pesawat tempur wanita pertama, yaitu Letda Ajeng. Pernyataan yang pertama salah. Pernyataan yang kedua, sampai saat ini belum ada penerbang pesawat tempur wanita di jajaran TNI Angkatan Udara. Nah, pada teks tadi membahas seorang wanita yang menjadi pilot pesawat tempur wanita pertama. Pernyataan yang kedua ini juga salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, mulai tahun 2020 negara kita memiliki penerbang pesawat tempur wanita dari TNI Angkatan Udara. Ya, pernyataan yang ketiga benar. Kemudian pernyataan yang keempat, sosok pilot pesawat tempur wanita pertama Indonesia merupakan alumnus Sekolah Pendidikan TNI Angkatan Udara di Yogyakarta. Ya, pernyataan yang keempat ini juga benar. Baik anak-anak, cukup sekian ya pembahasan latihan soal KM literasi kali ini. Mudah-mudahan kalian semakin paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.